Sandi dengan NIM 2171650056. Sekarang, saya akan membacakan hasil ringkasan buku pengantar ilmu hukum yang disusun oleh R. Suroso. Bagian 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum terdiri dari dua kata, yaitu pengantar dan ilmu hukum, di mana pengantar memiliki arti memiliki tempat yang dituju dalam bahasa asing seperti introduction, yang berarti memperkenalkan. Bisa diartikan sebagai memperkenalkan ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Berikut beberapa pengertian dari pakar hukum. Cross merupakan ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Sajipto Raharjo pada tahun 1982 menyebutkan bahwa dikenal dengan nama jurisprudence, di mana jus artinya hukum atau hak dan prudence artinya melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Jadi jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. Menurut Curzon, suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Hukum dilihat dari suatu fenomena yang universal, bukan lokal ataupun regional. Karena hukum tidak hanya mengenai peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga filsafatnya, perkembangan dari masa lalu sampai masa sekarang, dan fungsi-fungsi hukum pada masa tingkat peradaban manusia. Dan menurut Purnadi Purbacaraka dan Sujono Sukanto dalam buku berjudul Perihal Kaidah Hukum pada tahun 1983, ilmu hukum mencakup yang pertama adalah ilmu tentang kaidah atau Normwissenschaft, ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Yang kedua adalah ilmu pengertian, ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan hubungan hukum dan objek hukum. Yang ketiga, ilmu tentang kenyataan atau Seinwissenschaft atau Tatsachen-Wissenschaft, menyoroti hukum sebagai perilakuan sikap tindak yang mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum dan sejarah hukum. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya hukum dan khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu kenyataan. C. Sabang-sabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Menurut J. Van Apeldoorn, bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Menurut W. L. G. Lemary, bagian hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Menurut J. B. H. Freud, membagi ilmu hukum atas dasar dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, ajaran hukum umum. Menurut Profesor Leon Hock SH, berpendapat bahwa bagian ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. D. Pendapat para pakar hukum. Menurut Dr. Sujono Dirjosisworo pada tahun 1983, pengantar ilmu hukum disebut sebagai ensiklopedia hukum yang menjelaskan keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian penting hukum serta pertalian sengan bagian ilmu pengetahuan hukum. Profesor Dr. Ahmad Sanusi pada 1977 menyatakan pengantar ilmu hukum termasuk dalam pelajaran dasar. Maka pengantar ilmu hukum merupakan suatu pelajaran latihan berpraktik sehingga jarang diperlukan di dalam praktek, dalam jabatan negeri maupun swasta, dan juga harus dikuasai oleh mereka yang ingin belajar cabang hukum. Bagian 2, pengertian tentang hukum. Pendahuluan, bagi yang ingin mempelajari tentang hukum pasti timbul pertanyaan, apakah hukum itu? Sebenarnya para sarjana telah lama mencari suatu batasan tentang hukum, tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Dalam pemberian definisi tentang hukum, para sarjana menilai hukum dari segi yang berbeda-beda. A. Arti hukum dari segi etimologi. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Di dalam pengertian hukum terdapat pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat dipaksakan. Rect berasal dari rectum, bahasa Latin, yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan, atau pemerintah. Berkaitan dengan rectum yang dikenal dengan kata rex, yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan untuk memerintah. Kata rectum dapat juga dihubungkan dengan kata directum, yang artinya orang yang mempunyai pekerjaan membimbing atau mengarahkan. Yang kedua ada kata ius. Kata ius atau berasal dari bahasa Latin berarti hukum. Berasal dari kata bahasa Latin tubere, artinya mengatur atau memerintah. Yang ketiga ada lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lecere. Lese artinya mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan. Pengertian hukum itu juga berkaitan dengan kewibawaan. B.
Definisi hukum oleh berbagai pakar. Yang pertama adalah Profesor Dr. P. Bors. Beliau mengatakan arti hukum dari segi etimologi, maka di sini akan dibahas mengenai arti hukum menurut pandangan masyarakat. Menurut Bors, hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau peraturan bagi kelakuan manusia. Dari definisi, hukum adalah peraturan atau norma. Norma digunakan pada kelakuan atau perbuatan manusia. Peraturan hukum dapat dipaksakan. Yang kedua adalah dari Profesor Dr. Van Kan. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah Profesor Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn. Memberikan definisi atau batasan hukum sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja, dan itu pun tergantung siapa yang memberikan. A. D. On weeklede, like atau on weeklet. Orang yang terpelajar atau leek artinya awam. Dia adalah orang terpelajar tetapi awam. Hukum bagi D. On weeklet, leek adalah sama dengan rentetan pasal-pasal yang tidak ada habisnya seperti yang dimuat dalam undang-undang. Dari sudut pandangnya, ilmu hukum adalah membosankan dan abstrak. Pandangan terhadap hukum adalah negatif atau buruk. B. The man in the street, yang artinya orang yang di jalanan, misalkan tukang becak, pedagang, pejalan kaki, dan lain-lain. Jika mendengar istilah hukum, maka akan teringat akan polisi, jaksa, pengadilan, dan lain-lain. Mereka tidak pernah melihat undang-undang, tetapi tidak pernah ke ruang pengadilan dan teringat pada suatu perkara. Hukum terdiri dari peraturan, dan banyak objek dari peraturan tersebut yang tidak berlaku untuk hewan, sosial, pribadi, dan lainnya. Yang keempat adalah dari W. Levensbergen, merupakan pengantar khususnya untuk peraturan perbuatan manusia di dalam masyarakat. Dari objek hukum, W. Levensbergen menjadi objek hukum ialah perbuatan manusia dalam masyarakat. Yang kelima adalah Kantorowicz. Ia menyatakan law is a body of social rule, preserving external conduct and considered justiciable. Yang artinya, hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan. Yang keenam adalah dari Profesor Paul Scholten. Dijelaskan bahwa mengerti tentang hukum tidak dapat dipisahkan dengan paham tentang kedudukan manusia di dalam masyarakat. Menurut Paul Scholten, hukum harus memperhitungkan kedua-duanya, baik individu maupun masyarakat secara bersama-sama. A. Hukum adalah perintah. B. Right is fair law. C. Right is beloved. D. Right is deposit. Kesimpulannya, dari definisi yang dibuat oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa hukum memang sulit didefinisikan, bahwa pada umumnya hukum dapat dibuat oleh orang-orang yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa. Yang C. Hukum di dalam berbagai arti. Yang pertama, hukum dalam arti keputusan penguasa. Yang kedua adalah hukum dalam arti sikap tindak. Yang ketiga adalah hukum dalam arti gejala sosial. Yang keempat, hukum dalam arti kebudayaan. Yang kelima, hukum dalam arti kaidah. Yang keenam, hukum dalam arti tata hukum. Yang ketujuh, hukum arti jalinan nilai. Yang kedelapan, hukum dalam arti disiplin. Yang kesembilan, hukum dalam arti ilmu hukum. Hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat dan manusia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan setiap bangsa. Peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan-peraturan hukum. Hukum adalah melekat pada manusia dan hidup bersama-sama dengan masyarakat manusia. Sebagaimana telah dinyatakan, hukum berisikan kaidah-kaidah yang petunjuk dan menuntut supaya dijalankan. Pengaruh pandangan-pandangan agama dan kesusilaan terdapat hukum mengantar langsung di dalam masyarakat atau melalui badan perundang-undangan atau melalui pengadilan. Peran dan fungsi hukum. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum dapat terdiri dari A. Sebagai alat mengatur tata tertib hubungan masyarakat. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. C. Sebagai penggerak pembangunan. D. Fungsi kritis hukum. Yang selanjutnya adalah tujuan hukum. Pendapat dari berbagai ahli. Yang pertama adalah Dr. Wirjono Projodikoro. Ia mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi keinginan timbul berbagai usaha untuk mencapainya. Yang kedua adalah Profesor Subekti SH. Menurut beliau, keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang diberi kemampuan untuk kecakapannya untuk meraba dan merasakan keadaan adil itu. Yang ketiga adalah Profesor Mr. Dr. L.J. Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian hukum, harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin apa yang menjadi miliknya. Yang keempat adalah Aristoteles. Dalam bukunya Retorika mencetuskan bahwa teorinya tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada
hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Contoh-contoh teori etika yang menyebutkan bahwa allgemeine Regels dapat menimbulkan ketidakadilan untuk menghilangkan atau mengecilkan ketidakadilan akibat allgemeine Regels tersebut pembuat undang-undang memberi kuasa pada hakim untuk melakukan penafsiran. A. Itikat baik pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. B. Itikat buruk pasal 1362 KUH Perdata. C. Hal-hal yang absurd dan dirahasiakan pasal 47 ayat 1 UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Tentang keadilan, berbicara tentang keadilan, Aristoteles dalam tulisan Retorika membedakan keadilan dalam dua macam. Yang pertama adalah keadilan distributif atau justitia distributif dan keadilan kumulatif atau justitia kumulativa. Hubungan hukum. A. Beberapa pengertian. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih banyak subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Kita semua mengetahui bahwa hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain. Barang siapa yang mengganggu atau tidak mengindahkan hubungan ini dapat diperiksa oleh hukum untuk menghormatinya. Jadi, setiap hubungan hukum mempunyai dua segi hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. B. Segi hubungan hukum. Tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu bevoegd date atau kewenangan yang disebut hak, dan yang kedua ada plicht atau kewajiban, adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Hak dan kewajiban ini kedua-duanya timbul dari peristiwa hukum dari satu pasal hukum objektif. Pun lenyapnya hak kewajiban juga bersamaan. C. Unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan unsur memiliki tiga sebagai berikut. 1. Adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. 2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. 3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. D. Syarat-syarat daripada hukum. Hubungan hukum baru ada apabila telah dipenuhi sebagai syarat 1. Adanya dasar hukum, dan 2. Timbulnya peristiwa hukum. E. Macam dan jenis hukum. Hubungan hukum itu ialah 1. Hubungan hukum yang bersegi 1. Hubungan hukum yang bersegi 1 ini ada di satu pihak saja, berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Pasal 1234 KUH Perdata. Yang kedua, hubungan hukum bersegi 2. Contoh, di dalam suatu perjanjian jual beli, kedua belah pihak berwenang berhak meminta sesuatu dari pihak lain. Yang ketiga, hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek lainnya. Hubungan ini terdapat dalam hal hak milik. Selanjutnya ada materi tentang hak. A. Beberapa pengertian. Hukum mengatur antara hubungan orang yang satu dengan orang lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Hukum subjektif merupakan hukum dari segi aktif pada hubungan hukum. Hak ini sering tidak hanya meliputi satu kewenangan atau hak saja, tetapi kadang-kadang merupakan satu kumpulan hak atau kewenangan, misalnya kepemilikan. Hak kepemilikan ini terdiri dari dua hak atau kewenangan. Yang penting ialah yang mempunyai wewenang atau berhak memungut kenikmatan dari kepunyaannya, lalu yang mempunyai juga berwenang atau berhak memindahtangankan kepunyaannya itu. B. Teori tentang hak. Pada abad 19 di Jerman dikemukakan dua teori yang tentang hak sangat penting dan sangat besar pengaruhnya, ialah 1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi. Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. Dan teori ini juga dalam pernyataan mudah mengacaukan antara hak dan kepentingan. Memang hak bertugas atau melindungi kepentingan yang berhak. 2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. Teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan oleh tertib hukum, diberikan kepada yang bersangkutan berdasarkan kehendak itu, maka yang bersangkutan dapat memilih rumah, tanah, dan sebagainya. 3. Teori gabungan adalah teori yang mencoba mempersatukan unsur dan kehendak kepentingan dalam pengertian hak dari A. Apeldoorn. Hak adalah suatu kekuasaan yang diatur oleh hukum, dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan dan tidak hanya fisik saja. B. Utrecht. Hak bukanlah kekuatan. Hak adalah jalan untuk memperoleh kekuatan, tapi hak itu sendiri bukan kekuatan. C. Lemaitre adalah hak sama dengan izin. Izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu, tapi izin bukan bersumber pada hukum, melainkan sejajar atau sederajat dengan hukum. C. Penyesuaian hak. Adanya penyesuaian hukum. Penyosialan hak. Adanya penyosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak. Sehingga hak dalam mengalami proses penyosialan, anggapan tentang hak pada saat akhirnya revolusi Prancis yang mengemukakan
Hak adalah sesuatu kekuasaan lengkap yang oleh hukum diberikan kepada yang bersangkutan, yang sebagai suatu kekuasaan individual sepenuhnya oleh hukum dilindungi pada tahun 1848 telah mengalami perubahan besar sekali. Di Eropa Barat, anggapan-anggapan hidup yang bercorak individualistis diganti oleh anggapan hidup yang bercorak lebih sosialistis. Bukan lagi individu yang diutamakan, melainkan kolektivitas. Hak milik tidak lagi dapat dijalankan secara mutlak, melainkan harus dijalankan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Terhadap pendapat ekstrim ini ada teori dari Leon de Guit, tidak ada manusia seorang pun yang mempunyai hak. Sebaliknya dalam masyarakat, bagi manusia hanya satu tugas sosial. Bahkan tata tertib hukum itu dasarnya adalah tugas-tugas sosial yang wajib dijalankan oleh anggota masyarakat. Teori de Guit ini disebut teori fungsi sosial dan hak diganti dengan pengertian fungsi sosial. Yang terakhir ada D, menyalahgunakan hak. Menyalahgunakan hak dianggap ada apabila orang yang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan, dan tiap hak diberikan tujuan sosial, menjalankan hak yang tidak sosial dengan tujuannya yang menyimpang dari tujuan.